Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 12 Desember sampai dengan tanggal 16 Desember 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas 6 saham satu video ya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya, kalau yang menonton ya. Yang lainnya, jadi yang pertama kali untuk saya bahas adalah untuk saham Indofood. Untuk saham Indofood ini, garis-garisnya untuk support resistennya mingguannya sudah saya gambarkan ya. 6650 dan 6950 ya. Ini dia akan testing 6950 untuk minggu ini ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 6950, yang mau tambah lagi atau average up atau buy high sell higher silakan. Target price berikutnya sekitar 7175 sampai dengan 7250-an ya. Dia akan menguji swing high yang di sini. Nah, untuk in NDF ini mau buy sekalian tunggu breakout atau Anda mau tunggu buy on weakness silakan tunggu di 6650 atau yang paling bawah sekitar 6075 atau 6300 ya. Jadi ada 3 pilihan yang mau buy on weakness. Kalau misalnya nggak berani tunggu di bawah ya, Anda buy on weakness saja di 3 area ini, 6650, 6300 dan 6075. Terserah Anda mau yang tunggu di mana. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun koreksi, kita belinya jika sudah berhasil rebound mantul ke atas ya. Jadi kalau belum rebound kita jangan buy dulu. Ya, jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop lossnya juga. Ini kurang lebih seperti itu ya. Untuk daily chartnya, sebentar ya. Ini dia masih bagus ya uptrendnya. MA20-nya masih mengarah ke atas. Anda mau buy sekarang boleh aja buy high sell higher ya berarti ya. Karena dia uptrendnya masih cukup kuat. Anda pasang stop loss terdekatnya 6.800 ya. Kalau terlalu dekat ya pasang di 6.600 ya. Kurang lebih begitu. Nah, bagi yang tipenya, oh Pak Sunar, saya tunggu aja di bawah ya, Anda tunggu aja di area 6.600 atau 6.300 maksimum ya. Ini area buy weakness-nya. Atau nanti perpotongan MA20-nya ini bisa pakai acuannya ya. Ya kemungkinan akurat ya sesuai dengan garis saya ini 6.600 ya. Kemungkinan seperti itu. Entah itu nanti di mana di sini ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ketika MA20-nya dipotong seperti ini ya. MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kita buy-nya sudah berhasil memotong lagi ke atas ya MA20-nya ya. Kita barusan buy. Jadi Indofood ini cukup menarik. Nah, Indofood ini di signal alat saya ya. Jadi saya ada bot ya di Telegram untuk alert sistem ya. Jadi ini saya tunjukkan, yang berminat silakan join ya. Saya kasih lihat screenshotnya dulu sebentar ya. Saya ganti screennya dulu. Nah di sini ada informasi untuk bot real time ya. Jadi yang mau join silakan. Sejauh ini masih free ya sampai akhir tahun ya. Tahun depan memang berbayar. Kenapa berbayar Pak Sunar? Yang pertama karena memang ada biaya yang saya harus keluarkan ya untuk biaya sewa server dan sewa back server dan juga live datanya itu saya juga harus bayar ya. Bayar berapa saya belum kalkulasi. Sejauh ini masih saya support dulu ya. Saya sponsori dulu masih free. Jadi ini barusan saya umumkan, ini barusan jalan kurang lebih 2 mingguan kurang lebih ya. Nggak sampai 2 minggu mungkin ya. Jadi alamatnya ini ya t.me garis miring Sunar saham alert ya. Jadi bot ini dia akan memberikan informasi kalau misalnya price-nya itu harganya sudah breakout ke atas. Kalau dia bagus, dia akan merekomendasikan untuk buy ya dengan stop loss-nya dan target price-nya. Nah, seperti INDF ini sebelumnya kalau kita perhatikan saya search INDF ya. Nah, ini signal paling awalnya di 1 Desember ya. Ketika itu jam 9 pagi-pagi ya langsung dia signalkan ya. Begitu naik ke atas 6.500 target price-nya juga sudah saya sebutkan average-nya di berapa ya seperti itu ya. Jadi yang ngikutin lumayan enak juga karena dia real time ya. Seperti ini ya hari Rabunya tanggal 7 Desember dia kasih signal lagi naik ke atas 6.800 ya. Ini jam 2 lebih 29 ya. Dia akurat ya. Jadi delaynya paling cuma 1 detik ya, maksimum 2 detik. Tapi sejauh ini nggak lebih dari 1 detik ya delaynya ya. Jadi ini real time ya notifikasinya. Makanya kedepannya itu memang harus berbayar ya karena ada biaya yang saya harus tanggung ya. Dan saya nggak mungkin kasih free kalau nggak ada yang sponsor bayarinnya untuk 1 tahun paling nggak ya seperti itu ya. Jadi saya kenalkan, bukan berarti saya cari untung dari sini nggak. Mungkin nanti biaya iurannya juga nggak mahal ya seperti itu ya. Ya wajar lah ya, hitungannya mungkin harganya saya belum kalkulasi, mungkin sekitar ya nggak banyak lah, pokoknya hitungannya hampir seperti bayar ongkos parkir lah seperti itu tiap hari ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ini saya balik lagi ke pembahasan sahamnya. Jadi untuk INDF di sini
Sebenarnya masih cukup menarik ya, uptrendnya masih bagus. Jadi buy high sell higher atau buy on weakness ya. Sudah saya gambarkan garis-garisnya, tinggal ikutin aja. Ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 7.250 ya. Target price berikutnya sekitar 7.300 dan 7.425. Ini garis-garisnya ya. Untuk Indofood, memang laporan keuangannya dia nggak terlalu bagus banget sih, nah, tapi masih bagus lah ya. Saya fokusnya di sini pergerakan harga sahamnya. Trennya masih bagus uptrendnya. Kalau mau tunggu buy on weakness atau buy high sell higher silakan ya. Kalau Anda tipe yang suka breakout ya, trading breakout. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ICBP. Nah, ICBP kalau kita lihat dari weekly-nya di sini, ini area buy on weakness sudah saya gambarkan jauh-jauh hari ya, dari 8.500 kemudian naik ke atas 8.975, sudah seperti itu ya. Ini breakout ke atas 9.900 juga sudah saya gambarkan ya, resistennya ya breakout, target berikutnya di 10.625 itu weekly-nya. Jadi untuk ICBP ini masih cukup menarik kalau mau buy on weakness tunggu di 9.900 atau sekitar 9.425 ya. Maksimum di 8.975 ya. Kalau yang bawah ini saya hapus saja karena terlalu jauh ya. Ini kan sudah breakout higher high. Jadi buy on weakness tunggu di 8.975 yang paling bawah atau 9.425. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi turun ke bawah misalnya ya. Saya nggak mendoakan turun nggak. Dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Nah, kalau buy on weakness kita nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 10.350, kita boleh buy. Kalau yang mau buy high sell higher atau tambah lagi average up silakan ya, bagi yang sudah punya. Target price berikutnya 10.625. Ini kalau dikatakan apakah masih bisa naik lagi, masih memungkinkan ya, karena ini masih bisa ke masa kejayaannya dulu ya. Ini dulu tahun 2019 itu bisa sampai 12.000 lebih ya. Nah, ini 11.875 kemungkinan masih bisa tercapai ya, selama dia masih bertahan di atasnya 9.425. Kalau nggak mau buru-buru ya tunggu aja di 9.425. Kalau dia rebound barusan kita buy. Jadi jangan turun langsung buy, jangan. Kalau turun langsung buy itu istilahnya tangkap pisau jatuh nanti ya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau breakout silakan buy ya, seperti itu ya. Buy high sell higher ya. Nah, ini kalau kita perhatikan MA20-nya masih mengarah ke atas. Ini daily chart-nya tetap sama. Kalau mau tunggu di 9.900 ya perpotongan MA20-nya ya silakan. Jadi kalau dipotong ke bawah, kemudian dia berhasil rebound lagi mantul ke atas, di sana sebenarnya kita untuk buy. Nah, kalau buy on weakness nggak dikasih, ini gambaran area buy on weakness-nya saya gambar di 9.425, 9.200 dan 8.975. Kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher ya. Naik ke atas 10.350, buy. Naik ke atas 10.475 tambah lagi, naik ke atas 10.625 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi jangan salah paham ya. Buy high sell higher itu bukan berarti saya menyarankan buy di pucuk nanti nyangkut, enggak ya, karena saya berdasarkan trennya, selama uptrendnya masih bagus ya, dia kan masih ada peluang untuk membentuk higher high. Kalau Anda misalnya nggak berani buy high sell higher, Anda boleh buy on weakness di area sekitar MA20-nya atau garis-garis yang sudah saya berikan ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti gagal naik, Anda beli terus bilang Pak Sunar sesat loh, belinya kok di ketinggian. Nah, seperti itu ya. Yang bener kan buy saham itu kan buy low sell high Pak Sunar, ngapain kok di tinggian kita beli, nanti nyangkut. Nah, Anda pikirkan aja ya, kalau semuanya pakai strategi buy low sell high, nanti yang buy-nya high-nya kamu siapa? Ketika dia naik kan ada yang buy kan, kalau ada yang jual mestinya harus ada yang buy kan. Ya tentu saja mereka yang buy high sell higher, trading breakout, yang suka trading breakout ya, seperti itu ya. Makanya ini saya sebutkan sebelumnya, resistance 9.900 kalau dia tembus ke atas, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up. Jadi bukan karena sudah naik itu saya bahas, enggak. Ini sebelumnya sudah saya bahas juga, yang rajin ikuti harusnya sudah tahu ya. Kurang lebih sih seperti itu. Ini uptrendnya masih menarik ya. Memang laporan keuangannya dia kurang begitu bagus daripada periode sebelumnya ya. Ya, karena dia tekanan dari kenaikan bahan baku dan juga biaya operasional seperti itu ya. Tapi menurut saya sih untuk ICBP ini trennya secara gampangnya ini MA20-nya masih terlihat naik ya. Harganya masih di atasnya. Jadi masih cukup kuat uptrendnya. Kurang lebih cukup untuk ICBP. Berikutnya untuk ENKP. Emiten kertas ini ya. Kalau kita perhatikan, oh Pak Sunar, ini fluktuasinya tinggi banget ya. Kalau dia naik ke atas 9.900, naik ke atas 10.275, kemudian turun. Ya harusnya yang ngikutin saya sudah pasang trailing stopnya di 10.275 atau 9.900 ya. Jadi nggak sampai turun dalam ini ya. Nah, apakah sudah saatnya buy? Nah, di sini kalau mau buy, Anda tunggu aja naik ke atas 9.475, kita barusan buy. Buy sekarang resiko, dia masih testing support berikutnya di sekitar 8.750. Jadi naik ke atas 9.475, kita buy. Berikutnya target resistennya di 9.975 dan 10.400-an, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi atau average up ya. Setiap kelipatan 100 rupiah aja,
kita tambah lagi. Tapi kalau turun jangan di average zone ya, pasang trailing stop atau stop lossnya. Kalau untuk daily chartnya ini garis-garisnya sudah saya berikan. MA20-nya mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya. Jadi ini saya kotain area buy on weakness-nya sudah saya kotainnya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi buy-nya bertahap ya. Kalau naik kita tambah lagi ya. Naik kemana Pak Sunar? Naik ke atas 9.500 ya, low-nya di sini ya. Naik ke atas 9.500, mau tambah lagi atau average up silakan. Atau yang belum punya kalau mau buy silakan. Tapi yang misalnya, wah Pak Sunar saya nggak buru-buru, ya tunggu aja di area 8.600 atau 8.725. Jadi ketika dia koreksi, rebound, mantul ke atas kita barusan buy ya. Nah seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BP. Dari weekly chart-nya ini BP berjuang untuk breakout ke atas 191. Memang fluktuasinya dia lumayan tinggi ya. Kalau kita lihat dari grafik asingnya, sebelumnya asing ini koleksi ya. Ketika dia naik ini kemungkinan besar asing yang angkat ya. Karena ini net buy-nya besar ya. Naik ya. Di sini ini net buy yang kuning ini ya, yang panel paling bawah ini ya. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi higher high 192 minggu depan, kita boleh buy high sell higher target berikutnya di 234 ya. Seperti itu ya. Jadi masih peluang untuk breakout masih ya. Tapi perlu saya ingatkan memang fluktuasinya tinggi ya. Jadi jangan kaget setelah breakout gagal lagi Pak Sunar. Wah, sesat tuh, berarti salah. Enggak ya. Karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Jadi saya hanya memberikan acuan trennya seperti apa, support resistennya di mana. Itu aja yang saya berikan. Nggak pakai yang aneh-aneh, pakai brokermologi, pakai asing, lain-lain enggak. Nah di sini kalau kita perhatikan MA20-nya sudah dites di sini ya. Memang nggak ditembus ke bawah, tapi dia nyentuh aja. Kadang sudah bisa dipakai acuan untuk buyback ya. Jadi naik ke atas 180 buy, naik ke atas 200. Kalau dia breakout mau tambah lagi buy high sell higher silakan. Target price berikutnya di 234 dan 250. Nah yang mau buy on weakness bisa tunggu di area 150 atau 130 yang paling bawah ya. Atau yang terdekat Anda bisa gunakan lagi MA20-nya ini ya, kurang lebih sekitar area ini ya. Low-nya di sini ini sekitar area 169-an ya. Jadi ketika dia turun di bawah 170, kemudian menjelang penutupan atau besoknya ya, besok paginya dia berhasil naik lagi ke atas 170, disarankan sebelum kita untuk buy. Nah, kalau buy on weakness nggak dikasih, karena ini MA20-nya sudah dites ya, kita buy high sell higher. High-nya di sini 192, naik ke atas 200, tambah lagi, target price berikutnya di 234. Kita jangan takut ketinggian ya, atau ketinggalan. Ya, jadi saya sudah sering banget menyebutkan kalau Anda takut ketinggian, takut ketinggalan, saran saya sih lebih baik jangan trading saham ya. Mungkin investasi lebih baik atau masukkan dananya di reksadana aja ya, reksadana saham ya seperti itu ya. Kalau Anda nggak berani buy high sell higher seperti itu ya. Karena kita itu harus tahu di saham itu berdasarkan tren. Kalau uptrendnya masih bagus, dia masih bisa naik lagi ya. Anda beli dimanapun juga ya. Ini sudah sering saya sebutkan ya. Saya kasih semangat bukan berarti supaya Anda optimis berlebihan, enggak. Jadi di saham itu kita harus paham ya seperti itu. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kalau kali ini dia naik lagi dia gagal lagi. Dan juga kalau Anda beli di atas ya, Anda takut nanti turun Pak Sunar gimana? Karena Anda beli dimanapun juga, di atas, di tengah-tengah atau di bawah lah. Misalnya Anda mau barang murah, ini murah Pak Sunar saya beli gitu ya. Setelah Anda beli itu belum tentu naik ya. Ya memang saya nggak bilang jelek. Kan bisa aja setelah Anda beli 1 detik kemudian turun bisa ya seperti itu ya. Yang penting adalah setelah Anda beli, Anda pasang trailing stop dan stop loss. Jangan terlalu takut ketinggian, ketinggalan dan lain-lainnya. Ada lagi mungkin pendapat hati-hati loh, broker ini mulai jualan loh ya seperti itu. Broker ini buang barang, nanti kamu dibanting gitu. Ya, yang penting ya pasang stop loss saja ya seperti itu ya. Semuanya disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai Anda juga fokus sehingga akhirnya berantakan ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Medco. Nah dari weekly-nya di sini Medco masih sideways berusaha untuk breakout ke atas 1100. Ini sebenarnya masih menarik ya. Jadi kalau minggu ini dia berhasil breakout ke atas 1100 untuk Medco, yang mau buy high sell higher itu masih cukup menarik ya untuk Medco ya. Jadi boleh buy high sell higher boleh ya seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja dia masih bisa naik. Jadi naik ke atas 1100 Anda buy, atau Anda tunggu buy weakness lagi di 1000-an ya. Di sini memang nggak sampai 1000 ya, 1020-an. Tapi mungkin Anda bisa pakai tengah-tengahnya di sini. Ini ada swing low-nya di sini 1040-an ya. Jadi mungkin di sana bisa tunggu di sana kalau mau buy weakness ya. Atau sekalian breakout ke atas 1100 Anda buy, target berikutnya di 1200 dan 1400 ya. Ini masih jauh ya. Jadi masih ada peluang ke 1400 ada ya untuk Medco ya. Masih menarik, masih ya seperti itu ya. Ini area buy weakness sudah saya gambarkan di 1000 ya. Yang ngikutin channel saya harusnya sudah pasang automatic order di sini sudah kena ya.
naik ke atas 1000 buy, naik ke atas 1100 tambah lagi atau average up. Nah mungkin ada yang tanya, oh Pak Sunar itu kan turun. Ya ini sebenarnya masih wajar lah, karena dia kalau kita perhatikan ini setelah breakout dia juga testing lagi di sini ya. Nah, seperti itu, ini juga testing, tapi dia berhasil rebound lagi ya. Ini masih cenderung sideways, tapi memang MA20-nya mulai mengarah ke bawah. Toleransinya masih menarik ya, selama dia bertahan di atas 1000. Kadang-kadang memangnya, oh Pak Sunar, saya ikutin Pak Sunar, turun pas 1000, saya jual. Ternyata besoknya naik. Oh berarti salah tuh analisanya Pak Sunar. Enggak ya, karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Nah, kalau dia sudah berhasil rebound lagi, mantul ke atas, Anda mau buyback silahkan ya. Seperti itu. Memang itulah dinamika dari trading ya. Anda nggak bisa mengharapkan setiap hari naik terus sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, nggak bisa. Kalau misalnya pasar saham bisa seperti itu ya, sepanjang hari naik terus, sepanjang bulan naik terus, sepanjang minggu naik terus, nggak ada orang yang mau kerja, sungguhan. Kerja sama orang itu nggak enak. Diperintah-perintah, apalagi risiko kena PHK ya. Semua orang pasti taruh uangnya di saham ya. Ya kalau semua orang nggak kerja, ya ekonominya nggak jalan. Jadi kadang-kadang fluktuasi market itu kita harus sabar, fokus, dan disiplin ya, sesuai dengan trading plan atau investasi plan masing-masing. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ESA. Grafik mingguannya di sini. Untuk ESA, Bapak Sunar, ini masih sideways ini. Iya, memang benar. Ini sekitar area 1000 ya. Kadang-kadang turun di bawahnya, kemudian rebound, banyak di bawah. Mau buy sekarang, ini kesempatan bagus. Pasang stop lossnya di area ini ya. Nah, kalau kita perhatikan 9 low-nya di sini 920 ya. Memang agak jauh ya. Jadi yang mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya 920 atau tunggu di area buy on weakness berikutnya di 800 maksimum ya. Kalau turun di 800 jangan buy on weakness lagi karena risiko turun lebih dalam lagi. Memang di sini sudah berhasil rebound. Tapi kita jangan terlalu kaku juga ya. Kalau sebelumnya dia di sini berhasil rebound, ini di sini turun di buy 800 ya, Anda langsung buy gitu ya. Karena di sini pas benar rebound. Ya kita jangan kaku. Kalau sebelumnya rebound, ya bukan berarti kali ini dia bakalan berarti rebound juga ya. Ya mudah-mudahan seperti itu. Tapi saya nggak mendoakan yang jelek ya, enggak ya. Saya nggak pernah mendoakan yang jelek. Yang penting kita tunggu konfirmasi. Jadi kalau rebound mantul ke atas kita buy. Mau buy sekarang juga menarik. Yang takut tunggu di bawah ya juga boleh ya, 800 ya. Atau buy high seller. Kalau dia breakout ke atasnya ini 1170 swing high-nya di sini ya, tertingginya kita boleh buy, naik lagi ke atas swing high sebelumnya di sini 1265, mau tambah lagi atau every siap silakan. Target price berikutnya sekitar 1400 dan 1600-an ya. Ini gambar garis-garisnya sudah saya gambarkan. Untuk daily chart-nya area buy on weakness sudah saya gambarkan di 900 di sini ya, atau 1000 ya. Ini sebelumnya saya gambarkan di sini ya. Jadi yang sering ngikutin channel saya itu harusnya Anda rajin mencatat dan juga pasang automatic order buy ya. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, Anda mulai buy seperti itu ya. Tinggal pasang garis-garisnya aja. Jadi trading itu mudah, ataupun investasi ya. Kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stop, di mana pasang stop loss kalau dia gagal ya. Kemudian kalau dia berhasil naik, kita tambah lagi atau average up ya. Ini kan sudah jelas. Kalau kita pakai acuan swing high di sini, saya gambarkan garisnya satu lagi di sini ya. Dia berhasil naik lagi ke atasnya 1095, Anda mau buy high sell higher silakan, atau mau tambah lagi average up silakan ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut, yang penting pasang trailing stop dan stop loss selalu. Itu saran saya. Ini sudah saya bahas ada 6 saham ya, cukup ya. Jangan lupa cek playlistnya, ada di video deskripsi di bawah ini linknya ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Yang belum kenal, maksud saya yang barusan kenal channel Saham Profit, belum subscribe silahkan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga kasih like ya, komentar juga ya. Kurang lebih cukup sekian, terima kasih banyak, tetap semangat.